Part 76. Pernikahan Sahabat. 1 bulan kemudian, Nena terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya putih. Walaupun wajahnya sedikit gugup, karena sebentar lagi ia akan berganti status menjadi istri Randy. Nena langsung tersenyum senang melihat kedatangan Hana dan Dila. Cie, sebentar lagi ganti status, goda Hana tersenyum. Hana, aku senang sekali kamu datang. Aku gugup dan deg-degan nih, ucap Nena memegang dadanya. Wajarlah, Nen. Ini hal yang sakral yang akan kita lakukan sekali seumur hidup. Tapi kamu tenang aja. Randy pasti lancar kok ijab kabulnya. Berdoa aja ya, sahut Hana memegang lengan Nena. Sekarang, ayo keluar Randy, pasti sudah tidak sabar ingin melihat pengantinnya. Lanjut Hana. Tak berapa lama, pengiring pengantin wanita datang. Nena melangkah dengan begitu anggun menuju tempat pengucapan akad nikahnya. Semua mata tertuju kepada pengantin wanita yang terlihat begitu sangat cantik. Randy begitu terpesona melihat Nena. Rasa malu menyelimuti Nena, membuat ia tidak berani mengangkat kepalanya. Gemuruh di dadanya semakin kencang berdegup. Sementara Hana yang sudah duduk kembali di samping suaminya berbisik ke telinga Aditya. Jadi teringat waktu kita nikah dulu sayang. Aku begitu deg-degan, bukan karena gugup, tapi takut sama kamu. Bisik Hana sambil terkekeh. Aditya melirik istrinya itu, lalu menggenggam erat tangan istrinya. Kalau seandainya waktu bisa diputar, aku akan mengulangi kembali waktu itu sayang. Acara yang dinanti-nanti pun tiba. Semua undangan hening ketika Randy mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Nena Amalia Wijaya dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Hana sedang sibuk berdandan. Semenjak selesai sholat maghrib, ia sudah bersolek di depan cermin. Aditya hanya mengamati istrinya sambil memakai jasnya. Kemudian memeluk tubuh istrinya dari belakang. Sayang, jangan berdandan terlalu cantik. Aku tidak ingin ada pria lain yang menikmati kecantikan istriku, sahut Aditya. Hana terkekeh mendengar ucapan suaminya. Ia pun membalikkan tubuhnya dan melingkarkan tangannya di leher suaminya sambil tersenyum. Perut buncit Hana memberi jarak dirinya dengan Aditya. Aku berdandan cantik, biar tidak dipandang sebelah mata sama tamu di sana. Masa suaminya tampan begini, istrinya jelek. Aku tidak mau ada wanita nanti menggoda suamiku, sahut Hana. Aditya terkekeh mendengar ucapan istrinya lalu mengusap lembut perut istrinya. Tidak ada wanita yang mampu membuatku berpaling darimu sayang, ucap Aditya mengecup bibir Hana sekilas. Ayo kita berangkat sayang, nanti kita terlambat, ajak Aditya. Hana pun mengiyakan. Aditya menggandeng tangan istrinya keluar dari kamar. Mereka tiba di gedung dan terlihat sudah banyak tamu yang datang. Hana melingkarkan tangannya di lengan suaminya. Mereka pun melangkah masuk. Baru beberapa langkah, mereka berjalan. Tiba-tiba ada yang memanggil mereka. Aditya dan Hana memalingkan wajahnya. Pasangan itu segera menghampiri mereka. Hana, kamu cantik sekali, seru Dila memeluk Hana. Kamu juga sangat cantik, sahut Hana. Apakah kalian sudah lama menunggu? Belum, kita tinggal menunggu Prince, imbu Dila. Sambil menunggu, mereka mengobrol dan tak lama orang yang mereka tunggu pun datang. Mata Hana membulat sempurna begitu melihat pasangan Prince. Kamu rayu pakai apa adikku? Sampai mau pergi denganmu? Sungut Hana sambil menatap tajam pasangan yang ada di depannya. Lana, kamu baik-baik saja sayang, sahut Hana sambil memperhatikan adiknya itu. Kakak ipar ini ngomong apa sih? Adikmu masih utuh dan tersegel. Aku menunggu halal dulu, baru membuka segelnya, ucap Prince cengengesan. Sedangkan Hana memelototkan matanya. Sayang, biarkan saja mereka. Mereka sudah dewasa, imbuh Aditya. Kalau dia macam-macam, tinggal potong aja asetnya, sahut Dila. Kalian pacaran? Tanya Hana penasaran.
Prince hanya menyengir sambil menunjukkan gigi putih rapinya. Kak Prince selalu mendesakku. Hampir tiap hari dia nyamperin aku ke kampus. Ya udah, akhirnya aku terima aja, sahut Lana polos. Sudahlah, ayo kita masuk. Nanti acaranya keburu mulai. Ajak Aditya. Ia pun menggandeng tangan istrinya. Mereka sampai di dalam ketika acara pesta hampir dimulai. Nena terlihat sangat cantik dengan balutan gaun pengantinnya. Dan Randy terlihat sangat tampan dengan tuxedo warna putih serasi dengan gaun Nena. Senyum kebahagiaan tidak lepas dari bibir keduanya. Kedua pengantin begitu menikmati setiap rangkaian acara pesta. Aditya melirik istrinya yang berdiri di sampingnya, yang terlihat begitu menikmati acara. Sayang, kita belum melakukan resepsi pernikahan. Apakah kamu juga ingin kita melakukannya? Tanya Aditya. Hana melirik suaminya dengan tatapan heran. Sayang, kamu ini ngomong apa? Lihat perutku. Ini mana ada pengantin berperut buncit seperti ini? Sahut Hana terkekeh. Kita bisa melakukannya setelah kamu melahirkan, ujar Aditya. Hana menatap suaminya itu intens. Sayang, aku tidak perlu resepsi atau apapun itu. Aku sudah bahagia dapat menikah denganmu. Percakapan mereka terhenti begitu Prince dan Lana menghampiri mereka. Tak lama Aldo dan Dila pun datang menghampiri. Ketika mereka asik mengobrol, Randy dan Nena menghampiri. Wih, pengantin baru. Anget nih. Sapa Prince? Semua tertawa mendengar ucapan Prince. Hana memeluk Nena begitu pun dengan Dila. Nena, kamu terlihat sangat cantik, seru Hana girang. Kalian berdua juga sangat cantik malam ini, imbuh Nena tersenyum. Mereka bergantian mengucapkan selamat kepada Randy dan Nena. Mereka mengobrol terlihat begitu senang. Beberapa kali terdengar tawa mereka dari sebelah obrolannya. Mereka tak henti menggoda pengantin baru itu. Semoga setelah ini Aldo dan Dila menyusul, seru Randy. Keduanya hanya tersenyum mendengar ucapan Randy. Nanti malam, langsung setoran ya, biar bisa cepat menyusul kita, goda Aditya sambil memegang perut buncit istrinya. Randy langsung tertawa mendengar perkataan, sedangkan Nena tersenyum malu mendengar perkataan Aditya. Sayang, aku capek nih berdirinya dan juga lapar, ujar Hana pada Aditya. Iya, kasihan bumilnya. Dari tadi berdiri terus. Sebaiknya kita cari meja sekalian makan. Ajak Randy. Mereka pun mencoba mencari tempat duduk di antara kerumunan tamu yang begitu ramai. Mereka segera mendudukkan tubuhnya begitu menemukan bangku. Randy dan Nena pun pamit untuk menyapa tamu lain. Sedangkan mereka segera menikmati menu yang telah disiapkan oleh penyelenggara pesta. Nena masih mematung diam di kamar mandi. Sudah lebih 15 menit, ia berdiam diri setelah mandi dan berganti pakaian. Sambil terdengar teriakan Randy dari luar. Sayang, kenapa lama? Aku juga mau mandi nih, seru Randy. Iya, sebentar, jawab Nena. Akhirnya dengan mengumpulkan keberaniannya, Nena membuka pintu kamar mandi. Randy memandang istrinya itu yang keluar dengan menundukkan kepalanya. Melihat istrinya yang malu, Randy semakin tertarik untuk menggodanya. Aduh, istriku begitu wangi dan terlihat begitu seksi. Kamu sengaja ya ingin menggodaku. Kamu sudah tak sabar ingin melakukannya ya, goda Randy sambil berjalan ke arah Nena. Mendengar ucapan Randy membuat napas Nena panas dingin. Randy semakin tersenyum usil melihat wajah istrinya yang sudah merona karena malu. Tunggulah sebentar sayang, aku mandi dulu, ujar Randy sambil melangkah ke kamar mandi. Melihat Randy sudah masuk ke kamar mandi, Nena langsung naik ke ranjang dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia sangat deg-degan dan malu. Apalagi tak lama ia mendengar pintu kamar mandi terbuka. Ia semakin mengeratkan selimutnya. Perlahan ia merasakan seseorang yang sedang naik ke ranjang dan menarik selimutnya. Dan ia melihat Randy yang berada di depannya dengan posisi yang sangat dekat. Kenapa bersembunyi? Ucap Randy mengusap. Dengan ibu jarinya, Nena hanya menggelengkan kepalanya, membuat Randy tersenyum. Melihat tingkah istrinya itu, apakah kamu malu? Tanya Randy Nena kembali.
menganggukkan kepalanya. Kenapa harus malu? Kita kan sudah menikah. Aku merasa aneh, sekamar dengan lelaki, sahut Nena pelan, yang membuat Randy terkekeh mendengarnya. Mulai sekarang, kita bukan hanya berbagi kamar, sayang. Kita juga akan berbagi ranjang dan berbagi yang lainnya, ucap Randy, yang kembali membuat wajah Nena kembali memanas. Aku akan mengajari kamu biar tidak malu lagi, sayang, ujar Randy mulai menghimpit tubuh Nena. Ini adalah hal yang pertama bagi kita, kecuali ini aku sudah pernah mencobanya sekali, ucap Randy mengusap. Dan ini untuk kedua kalinya, ucap Randy. Ia langsung Part 77. Bertamu. Aldo merasa sedikit gugup ketika hendak turun dari mobil. Aldo meraih ponselnya dalam saku celananya. Halo Dila, aku sudah di depan rumah kamu nih. Ya udah, masuk aja Al. Baiklah, tapi kamu tunggu aku di depan ya. Oke. Aldo pun melangkah masuk ke halaman rumah Dila. Pintu rumah Dila terbuka. Dan Dila sudah berdiri di depan pintu dengan senyuman yang menghias bibirnya. Aldo pun melepas senyumannya begitu melihat Dila. Ia terus melangkah, kemudian Dila menyusul menghampiri Aldo. Apakah orang tuamu ada di rumah? Ucap Aldo begitu mereka berhadapan. Dila pun menganggukkan kepalanya. Ayo masuk, aku kenalkan sama papa dan mama, ajak Dila. Aldo pun mengiyakan, lalu menyusul langkah Dila di belakang. Dila pun mempersilahkan Aldo duduk, lalu ia memanggil orang tuanya. Aldo mengedarkan pandangannya di ruang tamu Dila. Ia melihat figura foto Dila dengan kedua orang tuanya ketika Dila masih kecil. Tak lama menunggu, Dila datang dengan kedua orang tuanya. Aldo pun segera berdiri dan bersalaman dengan orang tua Dila. Sedangkan Dila kembali ke belakang untuk membuat minum, meninggalkan Aldo dengan kedua orang tuanya. Ayo kembali duduk nak Aldo. Jangan sungkan, ucap Papa Dila ramah. Ya Om, terima kasih, sahut Aldo kembali menundukkan tubuhnya. Jangan panggil Om, panggil Papa saja, sama seperti Dila. Ibu Papa Dila tersenyum ramah. Aldo pun mengiyakan. Dila sudah sering cerita tentang nak Aldo, sahut Mama Dila. Tenang aja, aku bercerita tentangmu yang baik-baik aja kok. Al, sahut Dila yang baru saja datang dengan minuman di tangannya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan Dila. Ia pun segera meletakkan minuman itu di meja, kemudian segera mendudukkan tubuhnya. Mereka kembali melanjutkan obrolannya. Sikap kedua orang tua Dila yang begitu hangat membuat Aldo merasa sangat nyaman. Walaupun baru pertama kali bertemu, tapi mereka langsung akrab, seperti sudah lama saling kenal. Suasana pantai begitu damai. Semilir angin sangat menyejukkan tubuh. Matahari yang hampir tenggelam membuat suasana semakin memberi kehangatan. Cuaca yang begitu cerah memberikan yang begitu cantik. Warna jingga memenuhi langit senja, menambah romantis suasana. Aldo menggenggam erat tangan Dila yang berdiri di sampingnya. Perlahan Dila merebahkan kepalanya di bahu Aldo. Aku sangat menyukai sunset. Ia terlihat begitu cantik, sama sepertimu, ucap Aldo tersenyum memandang Dila. Mendengar perkataan Aldo, Dila mencubit pinggang Aldo, sehingga membuat Aldo meringis menahan sakit. Ia mengusap-usap bekas cubitan Dila. Sudah pintar menggombal sekarang ya? Belajar dari mana? Ucap Dila mengerucutkan bibirnya. Kamu makin cantik bila ngambek seperti ini, ucap Aldo. Mengacak rambut Dila gemas. Aldo, rambutku jadi kusut nih, sungut Dila dengan manjanya. Aldo merangkul pundak Dila sambil berkata, masa merayu pacar sendiri nggak boleh? Kalau merayu istri orang itu baru bahaya, imbu Aldo sambil terkekeh. Dila ikut tertawa mendengar perkataan Aldo. Al,
Kalau melihat sunset, aku sudah sering. Tapi kalau melihat sunrise, aku belum pernah, ucap Dila. Kalau begitu, nanti kita akan pergi melihat sunrise, ucap Aldo yang langsung membuat mata Dila berbinar senang. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk kita bepergian, tambah Aldo. Benarkah? Aku sudah tidak sabar, sahut Dila. Sekarang, ayo kita sholat dulu. Ntar maghribnya keburu habis, ajak Aldo sambil menarik tangan Dila. Hana sedang asik menonton drama Korea favoritnya, sambil berbaring di tempat tidur. Ia memandang suaminya yang sedang berseluncur di sofa, sambil sibuk mengotak-atik laptop di pangkuannya. Hana kembali melanjutkan tontonannya. Ketika drama itu habis, Hana mulai merasa bosan. Ia kembali menatap suaminya yang masih sibuk dengan laptopnya. Perlahan Hana dari tempat tidur dan berjalan menghampiri suaminya. Sayang, rengek Hana manja. Iya, kenapa? Sahut Aditya tanpa mengalihkan pandangannya dari laptopnya. Hana yang kesal karena merasa dicueki segera mengambil laptop Aditya, yang membuat Aditya kaget. Lalu ia meletakkan di atas meja. Kemudian ia duduk di pangkuan Aditya. Lebih baik peluk aku aja sayang, daripada memeluk laptop, ucap Hana sambil mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Aditya hanya terkekeh melihat tingkah manja istrinya itu. Kalau Mas selalu memeluk kamu, pekerjaan Mas tidak akan pernah selesai sayang, ucap Aditya sambil memeluk istrinya itu gemas. Mas, aku pengen makan pecel, ayam lamongan, tapi harus ayam kampung, ucap Hana manja. Aditya melirik jam dinding di kamarnya yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sayang, tapi ini sudah terlalu malam. Kita cari besok aja ya, bujuk Aditya. Tidak sayang, aku maunya sekarang. Belum terlalu malam kok, sungut Hana. Ya udah, kita delivery aja, ucap Aditya meraih ponselnya di atas meja. Dengan cepat Hana menahannya. Tidak sayang, aku pengen makan langsung di warungnya, ucap Hana. Aditya menepikan mobilnya begitu melihat kedai pecel ayam yang ada di pinggir jalan. Sesuai dengan keinginan istrinya, Hana langsung turun dari mobil. Begitu mobil yang dikendarai Aditya berhenti, ia berjalan dengan langkah tergesa menuju warung itu. Sayang, hati-hati, nanti terjatuh, seru Aditya. Keadaan warung masih cukup ramai, walaupun sudah hampir tengah malam. Mereka mengambil tempat duduk di sudut warung itu, dengan posisi saling berhadapan. Tapi terlebih dahulu mereka telah memesan makanan. Mereka cukup lama menunggu, karena harus antri dengan pembeli yang lain. Dan akhirnya pesanan yang mereka tunggu datang juga. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang seorang wanita dengan pakaian yang mengumbar dada dan paha. Permisi, apakah sayang boleh duduk di sini? Karena semua meja hampir penuh, sapa seorang wanita yang langsung duduk di sebelah Aditya. Dasar, belum diizinin langsung main duduk aja. Hana melanjutkan makannya. Sesekali melirik wanita itu yang ternyata sibuk memperhatikan suaminya. Sayang, sepertinya makananmu lebih enak. Aku mau, rengek Hana manja pada suaminya. Sini Mas Suapi, buka mulutmu sayang, sahut Aditya. Lalu Aditya pun menyuapi Hana, membuat wanita yang duduk di sampingnya menatap tak percaya. Apakah kalian? Dia suamiku, dan sekarang aku lagi hamil anaknya, seru Hana sambil memperlihatkan perut buncitnya. Wanita itu hanya terdiam menahan malu. Tak lama ia pun pindah duduk di meja samping Hana, karena pelanggan di sana sudah pergi. Hana tersenyum penuh kemenangan. Aditya hanya terkekeh melihat tingkah istrinya yang berhasil mempermalukan wanita itu. Part 78. Penculikan. Sesekali Hana melirik jam tangannya. Hana memainkan ponselnya. Untuk mengurangi kebosanannya, di ruangan itu hanya tinggal Hana sendiri, karena Dila sudah pulang duluan. Karena ia ada janji dengan mamanya. Hana bernapas lega ketika pintu ruangan itu terbuka, dan Prince masuk. Melihat Hana yang masih di sana, Prince merasa heran, lalu duduk di samping Hana yang sudah menatapnya dengan begitu tajam semenjak ia masuk.
Kenapa belum pulang? Tanya Prince melirik Hana di sampingnya. Aku sengaja menunggumu, sahut Hana menatap balik Prince. Ada apa kakak ipar? Tanya Prince tersenyum. Tentang kamu dan Lana. Aku tidak suka kalau kamu hanya mempermainkan Lana seperti kekasih-kekasihmu sebelumnya. Ucap Hana penuh keseriusan. Prince menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya pada dinding sofa. Aku harap sekali ini kamu mempercayaiku. Sungguh sedikit pun aku tidak ada niat untuk bermain dengan Lana. Aku benar-benar menyukainya. Percayalah Han, mana mungkin aku berani mempermainkan perasaan adik sahabatku sendiri. Jelas Prince serius. Hana hanya diam sambil menatap Prince. Aku akan buktikan kalau aku tidak bermain dengan ucapanku. Tambah Prince. Percayalah, aku sangat mencintai Lana. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Lanjut Prince dengan tatapan penuh permohonan. Baiklah, buktikan kepadaku Prince, tak ada wanita lain selain Lana di hatimu. Kalau sampai kau mengingkarinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Hana penuh keseriusan. Terima kasih Han, ucap Prince tersenyum senang. Hana pun membalas senyum Prince sambil menganggukkan kepalanya. Hana pun segera pamit pada Prince. Dengan langkah gontai, Hana menyusuri lorong rumah sakit. Seiring bertambah usia kandungannya, Hana sangat gampang capek. Berjalan cukup lama membuat kakinya terasa pegal, menopang perutnya yang buncit. Sampai di lobi rumah sakit, Hana meneruskan langkahnya menuju halte bus. Tiba-tiba Hana merasa sangat kangen untuk naik bus. Baru saja ia sampai di depan gerbang rumah sakit, sebuah mobil berhenti di depan Hana. Seorang pria berbadan tegap turun dari mobil itu. Maaf, dokter, apakah saya boleh bertanya? Ucap pria itu ramah. Iya, ada yang bisa saya... Belum sampai kalimat pria itu tiba-tiba dari belakang. Ada seseorang yang membekap Hana dengan sapu tangan dari belakang. Seketika Hana lemas dan kehilangan kesadarannya. Karena suasana yang cukup lengang memuluskan tindakan dua pria itu dengan sikap. Mereka menuntun Hana masuk ke dalam mobil dan menyandarkan di kursi belakang. Aditya melirik jam tangannya. Sudah lewat 1 jam dari janjinya dengan Hana. Ia kembali menghubungi ponsel Hana, tapi Hana tidak bisa mengangkat ponselnya. Ia sudah berkali-kali menghubungi istrinya. Tapi tetap tak ada balasan dari Hana. Akhirnya Aditya memutuskan untuk menyusul Hana ke rumah sakit. Mungkin saja Hana sedang ada pekerjaan tambahan. Aditya memacu mobilnya dengan cepat. Tapi kondisi jalan yang macet membuatnya harus beberapa kali terjebak di sana. Begitu sampai di rumah sakit, Aditya dengan cepat berlari ke ruangan tempat biasa Hana bila sedang bertugas. Tapi sayang, ruangan itu kosong. Aditya kembali menutup pintunya. Ia kembali menghubungi istrinya itu. Tapi ponsel Hana tidak aktif. Itu membuat Aditya semakin cemas. Karena tidak biasanya istrinya seperti ini. Ia selalu menghubunginya jika akan bepergian. Aditya kembali berjalan menuju parkiran, tapi baru saja ia melangkah, ia melihat Prince yang sedang berjalan ke arahnya dengan cepat. Ia menyusul Prince. Ada apa, Dit? Sepertinya tergesa-gesa, sapa Prince. Aku mencari Hana. Apakah ia masih bertugas? Jawab Aditya. Tidak, Hana sudah pulang sekitar 2 jam yang lalu, ucap Prince sambil menautkan alis matanya. Kemana dia? Aku sudah menunggunya di kantor, karena ia berjanji akan ke tempatku. Sudah lebih 1 jam aku menunggu, dan dia tidak datang. Makanya aku menyusul ke sini, sahut Aditya dengan wajah diselimuti kekhawatiran. Kamu sudah menghubunginya? Tanya Prince mulai ikut khawatir. Sudah, aku sudah beberapa kali menghubungi ponselnya, tapi tidak diangkat, dan sebentar ini aku hubungi ponselnya, sudah tidak aktif. Jelas Aditya. Coba telepon ke rumah. Mana tahu Hana sudah sampai di rumah, ucap Prince. Aditya pun mengiyakan. Ia segera menelpon ke rumahnya. Halo, di sini kediaman. Belum selesai pembicaraan di seberang, Aditya langsung memotongnya. Ini aku Adit, Big. Apakah istriku sudah kembali ke rumah? Belum tuan, Nona belum pulang. Aditya segera memutuskan panggilannya. Begitu mendengar jawaban dari salah satu pembantu di rumahnya, tubuhnya mendadak lemas. Dengan cepat Prince meraihnya.
dan mendudukkan Aditya di bangku yang ada di sana. "Kamu jangan panik dulu. Aku akan menghubungi Lana." "Jangan-jangan Hana lagi di tempat Lana," ujar Prince sambil mengambil ponselnya dari saku celananya. "Halo Kak Prince." "Dek, apakah Hana ada di tempatmu?" "Tidak Kak, ada apa?" Aditya cepat memegang tangan Prince sambil berkata, "Jangan diberitahu dulu, Lana." "Bukan apa-apa dek, ya udah, nanti kakak hubungi lagi." Mereka pun segera mengakhiri panggilannya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Prince?" tanya Aditya mengusap wajahnya kasar. "Coba hubungi Aldo, suruh dia datang ke sini," sahut Prince. Setelah mendapat telepon dari Aditya, Aldo langsung meluncur ke rumah sakit. Dengan langkah tergesa, ia menuju lift. Di dalam lift, ia gelisah sambil mengusap-usap dagunya dengan ibu jarinya. Aldo merasa jalan lift begitu lambat. Begitu pintu lift terbuka, Aldo langsung berlari menuju kamar dan masuk tanpa mengetuk pintu. Ia melihat Aditya mondar-mandir dengan wajah diliputi kecemasan. Sedangkan Prince duduk di sofa dengan ekspresi tidak jauh berbeda. "Apa yang terjadi, Dit? Tolong jelaskan kepadaku," seru Aldo tanpa basa-basi. Aditya pun menceritakan semuanya kepada Aldo. Begitupun dengan Prince. "Kalau begitu, kita akan periksa CCTV di lobi dan gerbang rumah sakit," seru Aldo cepat. Mereka dengan cepat menuju ruangan pemantau CCTV. Aditya langsung terduduk dengan lemas. Melihat rekaman CCTV, ia menarik rambutnya dengan kasar ke belakang. "Sayang, kamu di mana?" ucap Aditya dengan suara berat, menahan tangis. "Aku akan menghubungi temanku untuk melacak ponsel Hana. Untuk mengetahui keberadaannya, Dit. Aku juga akan menghubungi polisi. Bagaimana?" tanya Aldo. Terserah kamu saja, Al. Aku ingin malam ini juga temukan istriku. Kerahkan semua orang terbaikmu, Al." Aldo pun menganggukkan kepalanya. Ia pun segera menghubungi seseorang dan berbicara dengan sangat serius. Hana perlahan membuka matanya, yang terasa sangat berat. Ia juga merasakan kepalanya sangat pusing. Ia tidak dapat melihat karena ruangan yang sangat gelap. Hana pun mencoba menggerakkan tangannya, tapi tidak bisa. Hana sangat terkejut saat menyadari kalau kedua tangannya terikat. Hana mencoba meronta untuk melepaskan ikatan tangannya, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka, dan ruangan menjadi terang begitu lampu dinyalakan. Hana memejamkan matanya karena pupilnya butuh penyesuaian untuk menerima cahaya yang datang tiba-tiba. Perlahan ia kembali membuka matanya. Mata Hana membulat dengan sempurna, melihat siapa yang berdiri di depannya. Part 79. Dalam penculikan Hana. Hana perlahan membuka matanya yang terasa sangat berat. Ia juga merasakan kepalanya sangat pusing. Ia tidak dapat melihat karena ruangan yang sangat gelap. Hana pun mencoba menggerakkan tangannya, tapi tidak bisa. Hana sangat terkejut saat menyadari kalau kedua tangannya terikat. Hana mencoba meronta untuk melepaskan ikatan tangannya, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka, dan ruangan menjadi terang begitu lampu dinyalakan. Hana memejamkan matanya karena pupilnya butuh penyesuaian untuk menerima cahaya yang datang tiba-tiba. Perlahan ia kembali membuka matanya. Mata Hana membulat dengan sempurna, melihat siapa yang berdiri di depannya. "Karin, kamu?" ucap Hana terkejut. "Kenapa? Kaget melihatku?" ejek Karin. "Sudah lama aku menunggu kesempatan ini, dan ternyata keberuntungan sedang berpihak kepadaku," lanjut Karin dengan senyum sinis yang menghias bibirnya. "Apa yang kamu inginkan, Karin?" tanya Hana diselimuti ketakutan. Karin tertawa keras mendengar pertanyaan Hana. "Lepaskan aku, Karin!" teriak Hana mencoba meronta. "Kamu tidak akan bisa melepaskan diri, Hana, karena aku sudah mengikat kamu sangat kuat ke bangku itu," teriak Karin. "Kamu benar-benar gila. Lepaskan aku. Mas Adit pasti akan menemukan aku," seru Hana marah. "Dia akan menemukan kamu setelah jadi mayat," ucap Karin dengan tatapan tajam, membuat Hana bergidik ngeri. "Karin, sadarlah apa yang kamu lakukan. Jangan bodoh seperti ini," ucap Hana dengan bibir bergetar.
Aku tidak akan seperti ini kalau kamu meninggalkan Adit, teriak Karin marah. Kamu tidak tahu, Hana, bagaimana aku sangat mencintai Kak Adit. Dia cinta pertamaku, dan tiba-tiba kau datang dan mengambil dia dariku. Aku tidak akan pernah rela melihatmu bersama Kak Adit, karena Kak Adit adalah milikku, teriak Karin. Kau benar-benar sudah tidak waras, Karin. Aku tidak pernah merebut Mas Adit dari kamu. Karin melangkah mendekati Hana, sehingga posisi mereka berhadapan dengan jarak hanya 1 langkah saja. Sihir apa yang kau pakai sehingga Kak Adit begitu menyukaimu, ha? Teriak Karin. Hana menatap Karin dengan senyum mengejek. Aku mendapatkan hati Mas Adit, sedangkan kamu hanya wanita gila yang mengejar-ngejar suamiku. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Hana, sehingga meninggalkan tanda merah di pipi putih Hana. Darah mengujur di sudut bibir Hana, yang pecah. Aku akan memotong lidahmu jika berkata seperti itu lagi, teriak Karin penuh amarah. Kenapa? Kamu takut? Sekalipun aku mati, Mas Adit tak akan pernah tertarik melihatmu. Mungkin dia semakin jijik melihatmu, seru Hana tersenyum dengan mengangkat sebelah sudut bibirnya. Satu tamparan lagi mendarat di pipi Hana. Karin menarik rambut Hana keras sehingga wajah Hana terangkat. Sebentar lagi kematianmu akan datang, ucap Karin, lalu melangkah meninggalkan Hana. Aldo memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, begitu mendapat kabar tentang keberadaan Hana dari ponselnya. Sedangkan orang suruhan Aldo sudah berangkat ke lokasi, karena memang Aditya sudah membayar beberapa agen swasta yang handal dan profesional. Beberapa kali terdengar umpatan kasar dari mulut Aditya, karena perjalanan mereka terhalang oleh jalan yang sedikit macet. Aldo berupaya mencari jalan pintas, agar cepat sampai ke tujuan. Aku tidak pernah punya musuh. Apa keinginan penculik itu? Kalau ia ingin minta uang, kenapa ia tidak menghubungiku? Seru Aditya marah. Yang penting, sekarang kita sudah menemukan lokasi Hana. Siapa yang menjadi dalangnya akan segera kita ketahui. Imbu Aldo yang begitu fokus mengemudi. Tiba-tiba ponsel Aditya berdering. Ternyata mamanya yang menelpon. Sebaiknya mama jangan aku beritahu dulu. Aku tidak ingin membuat mama khawatir. Gumam Aditya pelan. Halo sayang, kamu di mana? Aku masih di kantor. Apakah Hana bersamamu? Aditya menarik napas sejenak. Iya mama, dia bersamaku. Sayang, sudah malam, kenapa kalian belum pulang? Aku masih ada sedikit kerjaan, Ma. Sebentar lagi kami pulang. Ya sudah, selamat malam sayang. Malam, Ma. Aldo melirik sekilas pada Aditya, walaupun tidak bertanya. Tapi Aditya paham maksud tatapan Aldo. Aku tidak ingin membuat mama khawatir. Biar nanti saja kita beritahu. Papar Aditya. Mereka turun di tempat yang agak jauh dari lokasi, karena mereka tidak ingin kedatangan mereka diketahui. Ada 10 orang bayaran profesional yang mereka bayar, lengkap dengan senjata mereka. Setelah berbincang-bincang sebentar, mereka mulai terpencar untuk masuk ke lokasi. Bangunan itu seperti gudang yang sudah tidak terpakai lagi. Tidak ada penerang di sekitar itu. Beberapa orang bayaran Aditya sudah menyelinap ke sana. Tak lama terdengar suara orang-orang yang sedang berkelahi. Aditya dan Aldo sedang cepat berlari ke sana. Karin yang baru saja ingin kembali ke ruangan tempat Hana disekap, terkejut mendengar suara gaduh. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia sangat terkejut melihat orang bayarannya sedang bertarung di luar. Dengan terburu-buru, Karin menuju ruangan tempat penyekapan Hana. Tapi langkahnya sedikit terhambat, karena ia keburu dilihat oleh Aditya. Darah Aditya seperti mendidih melihat siapa dalang di balik penculikan istrinya. Karin, teriak Aditya penuh amarah. Karin segera kabur dari sana. Dengan cepat Aditya mengejarnya. Karin masuk ke ruangan tempat Hana disekap, lalu mengunci ruangan itu dengan cepat. Ia berlari menghampiri Hana dengan pistol di tangannya. Karin, wajah Hana langsung memucat melihat senjata yang ada di tangan Karin. Belum hilang keterkejutannya, terdengar pintu itu didobrak, dan suara yang tidak asing di telinganya sedang berteriak. Mas Adit, gumam Hana pelan. Ia seperti seakan sedang bermimpi. Namun dengan cepat, timbul kesadarannya. Mas Adit, tolong aku, teriak Hana kuat. Dengan cepat Karin membekap mulut Hana. Uprak, pintu itu terbuka dengan Aditya yang sedang berdiri di ambang pintu.
Aditya sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Melihat istrinya terikat pada sebuah bangku dengan kondisi sangat kacau. Darahnya langsung mendidih. Melihat Karin berdiri di belakang Hana dengan pistol yang ditodongkan di kepala istrinya. "Selamat datang Kak Adit. Kau kesini ingin menyaksikan kematian istrimu," ucap Karin dengan senyum sumbang. "Karin, lepaskan istriku," teriak Aditya dengan tangan mengepal menahan amarah. "Kak Adit, tak ada wanita lain yang boleh memilikimu selain aku," ucap Karin dingin menatap Aditya dengan sendu. "Kau wanita gila," teriak Aditya mencoba berjalan mendekat. "Selangkah lagi kau maju, aku akan meledakkan kepala wanita ini," teriak Karin. Aditya sangat ketakutan mendengar ucapan Karin. "Jangan Karin, apa yang kamu inginkan?" Aditya mencoba berbicara dengan menurunkan nadanya. "Aldo dan beberapa orang suruhannya ikut masuk ke ruangan tempat penyekapan Hana. Suruh mereka keluar, atau aku akan melepaskan peluru ini," teriak Karin sambil menempelkan pistol ke pelipis Hana. Tubuh Hana menggigil. Karena ketakutan, air matanya tak henti mengalir di pipinya. Aldo pun segera memberi kode kepada orang bayarannya untuk segera keluar. Karin tertawa keras melihat kepergian mereka. "Sekarang ucapkan selamat tinggal pada istrimu Kak Adit," ucap Karin tersenyum sinis. "Tidak Karin, tolong lepaskan istriku," ucap Aditya dengan suara rendahnya. Brak, tiba-tiba dinding ruangan itu runtuh karena ditabrak oleh mobil. Karin yang terkejut dengan kejadian di luar dugaannya itu mengalihkan pandangannya. Dengan cepat kesempatan itu digunakan oleh Aditya untuk menyelamatkan istrinya. Tapi tindakan Aditya dengan cepat diketahui oleh Karin. Karin melepaskan sebuah tembakan bertepatan dengan Aditya memeluk tubuh istrinya, sehingga peluru itu menembus punggung Aditya. Jeritan Hana lebih kuat dari teriakan kesakitan Aditya karena ditembus peluru. Tubuh Aditya terkulai lemas dan terjatuh di kaki Hana. "Mas Adit!" teriak Hana histeris dan akhirnya pingsan. Pistol terlepas begitu saja di tangan Karin. Tubuhnya bersimbuh di lantai. Dengan tangan bergetar, air matanya jatuh tanpa ada suara. Yang terdengar melihat Aditya yang tergeletak tanpa bergerak, membuat jantungnya seakan meledak. Tentu saja bukan hal ini yang diinginkan Karin. Ia tidak akan pernah sanggup melihat Aditya terluka, karena ia sangat mencintai Aditya. Dan sekarang, kedua tangannya lah yang membuat Aditya tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya bergetar, ingin memanggil nama Aditya, tapi tak ada suara yang keluar. Karena tiba-tiba ia merasa tenggorokannya tercekik melihat orang yang dicintainya bersimbah darah karena ulahnya sendiri. Hanya air matanya yang mengalir deras menandai penyesalannya. Part 80. Cepatlah sembuh. Kedua orang tua Aditya duduk di bangku di depan kamar operasi. Mama Aditya tak henti menangis. Beberapa kali Papa Aditya mencoba menenangkannya. Doa tak henti terucap dari bibir keduanya. Franz yang ikut menunggu berdiri tidak jauh dari pintu masuk ruang operasi. Tak lama kemudian, Aldo datang dan mendudukkan tubuhnya di sebelah Mama. "Aditya," Mama Aditya langsung memeluk Aldo dan kembali menangis. "Terima kasih sayang, sudah bersedia mendonorkan darah untuk Aditya," ucap Mama Aditya pelan. "Aditya sudah seperti saudara bagiku tante, sudah kewajibanku untuk membantunya. Kalau Aditya ada di posisiku, dia juga akan melakukan hal yang sama," sahut Aldo lembut. "Apa sebenarnya yang terjadi nak?" tanya Mama Aditya menatap kedua mata Aldo bergantian. Mendengar pertanyaan Mama Aditya, untuk sejenak Aldo terdiam. Lalu ia menarik napas panjang dan menatap Mama Aditya yang duduk sambil memegang kedua tangannya. Aldo pun menceritakan semuanya tentang kejadian yang sebenarnya. Kedua orang tua Aditya sangat terkejut mendengar penjelasan Aldo. "Tante tidak menyangka Karin akan berbuat seperti itu," sahut beliau dengan bibir bergetar. "Om dan Tante, sekarang sudah tidak usah khawatir, karena Karin sudah tertangkap," tambah Aldo. "Kenapa Aditya harus menyembunyikan hal seperti itu dari kami?" "Al," tanya Papa Aditya. "Sebenarnya, Aditya juga tidak ingin menyembunyikan hal ini dari Om dan Tante. Tapi Adit tidak ingin Om dan Tante khawatir. Sebenarnya, ia ingin memberitahu, tapi setelah Hana ditemukan kembali,
Tapi Aldo tak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia mengusap kedua wajahnya dengan jari tangan kanannya, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Bagaimana keadaan Hana, Tante?" tanya Aldo pelan. "Ia masih belum sadar. Sekarang ia ditemani oleh Dila dan Lana," sahut Mama Aditya pelan. "Aku ingin menemui Hana dulu, Tante," ucap Aldo. Mama Aditya pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Aldo bangkit dan melangkah menjauh. Aldo mengetuk pintu sebelum masuk. Perlahan ia membuka handle pintu. Melihat Aldo yang muncul di balik pintu, Dila dengan langkah cepat menghampiri Aldo dan langsung memeluknya. Aldo mendekap Dila erat. Dila tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis dalam pelukan Aldo. Dengan lembut Aldo mengusap kepala Dila. Ia melirik Lana yang duduk diam sambil menatap Hana. Matanya yang sembab karena menangis. "Apakah operasi Mas Adit sudah selesai?" tanya Dila, melepaskan pelukannya. "Belum. Bagaimana keadaan Hana?" Aldo balik bertanya. "Ia belum sadar. Ia begitu shock melihat Mas Adit yang tertembak di depan matanya," sahut Dila pelan sambil menatap Hana yang terbaring di tempat tidur. "Berdoa saja untuk mereka," ucap Aldo. Dila menganggukkan kepalanya pelan. Aldo pun berjalan menghampiri Lana. Aldo mengusap pelan lengan Lana, sehingga Lana mengalihkan pandangannya. "Kak Aldo," ucap Lana kembali menangis. "Doakan saja mereka semoga bisa melewati semua ini." "Kamu sudah memberitahu hal ini pada ibumu, Lana?" tanya Aldo. Lana menggelengkan kepalanya pelan. "Jangan kasih tahu dulu. Tunggulah sampai besok," sahut Aldo. "Iya, Kak," sahut Lana pelan. "Baiklah. Aku kembali ke tempat Aditya. Beritahu aku kalau Hana sudah sadar," ucap Aldo menatap Dila dan Lana bergantian. Keduanya pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu Aldo pun melangkah pergi. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan kembali menutupnya dengan pelan. Aldo baru saja sampai di depan kamar operasi Aditya. Lampu merah di depan kamar operasi padam menandakan operasi sudah selesai. Mereka ia sedang menunggu Aditya dengan segera berdiri di depan pintu ruangan kamar operasi itu. Tak lama pintu kamar operasi terbuka. Dokter yang mengoperasi Aditya keluar. Melihat Mama dan Papa Aditya yang ada di sana, dokter itu pun mengajak mereka untuk bicara di ruangannya. Mereka pun menyetujuinya dan segera melangkah ke ruangan dokter itu. Tak berapa lama berjalan mereka sampai dan langsung berkumpul di sana. Prince tidak ikut karena ia ingin menunggu Aditya di sana. "Bagaimana operasi anak saya, Dok?" tanya Mama Aditya penuh kekhawatiran. "Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar, Bu. Tuhan masih menyayangi Pak Aditya. Bergeser setengah senti saja, peluru itu akan mengenai jantung Pak Aditya. Itulah mengapa operasi memakan waktu yang lama. Aditya juga banyak kehilangan darah. Untung saja, golongan darah Pak Aldo sama dengan Pak Aditya. Sama karena kebetulan, stok darah golongan itu lagi kosong di rumah sakit kita." Jelas dokter itu panjang lebar. "Dan sekarang bagaimana keadaan anak saya, dokter?" "Walaupun operasi berjalan lancar, tapi Aditya belum melewati masa kritisnya. Beliau harus berada di ICU sampai masa kritisnya berlalu," tambah dokter itu. "Lakukan apapun yang terbaik untuk anak saya. Datangkan semua dokter ahli. Jika tidak ada di sini, datangkan dari luar negeri," ucap Papa Aditya. "Iya, Tuan Wisnu," sahut dokter itu. "Kami akan melakukan yang terbaik." Setelah mendengar penjelasan dokter, mereka segera keluar dari ruangan dokter itu untuk melihat keadaan Aditya. Aditya telah dipindahkan dari ruangan operasi ke ruang ICU. Banyak alat medis yang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang terlihat pucat karena banyak kehilangan darah. Mama, Papa, dan Aldo bergantian masuk untuk melihat kondisi Aditya. Mama Aditya kembali tidak dapat menahan tangis melihat kondisi putra. "Cepat sembuh, Nak. Mama tak sanggup melihatmu seperti ini. Kamu harus kuat. Ingat istri dan anakmu. Mama dan Papa selalu menunggumu, sayang," ucap Mama Aditya di sela isaknya. Bersambung.